Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya hendak sharing pengalaman kehidupan. Mengapa Rasul Paulus menyatakan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mengapa Rasul Paulus sampai menyatakan sedemikian, bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan? Bagi Rasul Paulus, kematian adalah suatu kebahagiaan dan keuntungan. Saya hendak mencoba terlebih dahulu dari yang terakhir, yaitu mengapa Rasul Paulus menyatakan bahwa mati adalah keuntungan bagi Rasul Paulus. Yang pertama, Rasul Paulus sungguh-sungguh bersyukur atas anugerah kasih Tuhan, karena Rasul Paulus sebelum dilawat Tuhan adalah memusuhi Tuhan Yesus Kristus dan kemudian mengejar, menganiaya, membunuh jemaat Tuhan, murid-murid Kristus. Jadi sebelum dilawat Tuhan, Rasul Paulus melawan Tuhan, musuh Tuhan. Namun kemudian Rasul Paulus dilawat Tuhan. Jadi Rasul Paulus mengenal tentang Tuhan Yesus Kristus secara pribadi, bukan karena mempelajari, bukan karena tahu sendiri. Walaupun Rasul Paulus adalah seorang pemuda yang belajar secara formal tentang kitab suci, perjanjian lama. Jadi Rasul Paulus memiliki talenta, kemampuan secara ilmu pengetahuan, karena Rasul Paulus secara formal belajar tentang kitab suci perjanjian lama. Dan kemudian Rasul Paulus sungguh-sungguh setia, taat dengan ajaran perjanjian lama tersebut. Sehingga mengapa sampai Rasul Paulus menganiaya jemaat Tuhan dan membenci Tuhan Yesus Kristus, karena menurut Rasul Paulus Tuhan Yesus Kristus tidak sesuai dengan ajaran kitab suci menurut pemahaman Rasul Paulus sebelum dilawat Tuhan. Jadi Rasul Paulus sungguh-sungguh menerima anugerah kasih Tuhan. Bukan Rasul Paulus yang mencari Tuhan Yesus Kristus, namun Tuhan Yesus Kristus yang melawat, yang datang, yang memanggil dan memilih Rasul Paulus. Sehingga mengapa Rasul Paulus sungguh-sungguh bersyukur, karena sebelum dilawat Tuhan, Rasul Paulus membenci Tuhan dan membenci jemaat Tuhan. Berarti Rasul Paulus bukan hidup dalam Tuhan dan akan mati tidak dalam Tuhan. Oleh karena itu, mengapa Rasul Paulus sungguh-sungguh bersyukur atas hidupnya. Maka kemudian yang kedua, Rasul Paulus merasa bahwa kematian adalah suatu kebahagiaan dan keuntungan, karena ketika Rasul Paulus dilawat Tuhan dan kemudian menyadari dan mengenal tentang Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dapat membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul bagaimana perjalanan kehidupan Rasul Paulus di dalam imannya, di dalam kehidupannya demi kemuliaan nama Tuhan, demi menyebarkan anugerah kasih Tuhan, menyebarkan kabar baik anugerah kasih Tuhan. Dan Rasul Paulus hidupnya sungguh-sungguh hidup mandiri. Dia tetap bekerja mencari uang untuk dapat mencukupi di dalam pelayanannya. Kemudian Rasul Paulus
menderita, didera, dianiaya, difitnah, bahkan kemudian dihukum mati. Namun Rasul Paulus menyatakan bahwa penderitaan Rasul Paulus di dunia ini tidak sebanding dengan anugerah kasih Tuhan, dengan pengharapan yang akan diberikan kepada Rasul Paulus, karena akan bahagia di dalam keabadian, mendapatkan upah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Rasul Paulus sungguh-sungguh menghayati akan pengenalan Tuhan Yesus Kristus, pribadi Tuhan Yesus Kristus, dan kemudian hidup dalam Tuhan sepanjang hidupnya adalah menyebarkan kabar baik, anugerah kasih Tuhan, dan hidupnya demi kemuliaan nama Tuhan. Karena yang pertama, Rasul Paulus menyadari bahwa sebelum dilawat Tuhan Yesus Kristus, hidupnya tidak dalam jalan Tuhan dan akan menuju neraka yang ditolak oleh Tuhan. Namun kemudian Rasul Paulus menyadari bukan karena Rasul Paulus mempelajari untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus, namun Tuhan Yesus Kristus yang berkenan datang hadir melawat Rasul Paulus, mengubahkan Rasul Paulus dari hidup tanpa perkenan Tuhan menjadi hidup dalam perkenan Tuhan. Sehingga mengapa Rasul Paulus kemudian menyadari bahwa hidup untuk Tuhan, dan kemudian dia merasakan bahwa kematian pun bukan sesuatu yang menakutkan, namun suatu kebahagiaan dan keuntungan. Yang kedua, Rasul Paulus menyatakan bahwa mati adalah kebahagiaan dan keuntungan, karena ketika sudah dipanggil Tuhan, sudah dilawat Tuhan, Rasul Paulus hidupnya sungguh-sungguh untuk Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan, menyebarkan kabar baik, anugerah kasih Tuhan, dan kemudian hidupnya demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi Rasul Paulus sudah siap untuk menyongsong kematian dipanggil Tuhan, karena hidupnya sudah berubah, hidupnya sungguh-sungguh untuk Tuhan. Hidupnya sehari-hari, setiap saat hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Rasul Paulus menyebarkan, mengabarkan kabar baik demi kemuliaan nama Tuhan, sehingga selayaknya lah Rasul Paulus dapat menyatakan bahwa kematian adalah suatu kebahagiaan dan keuntungan, karena setelah dipanggil Tuhan, dia, Rasul Paulus, akan bersama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sangat disayangi, dicintai oleh Rasul Paulus setelah Rasul Paulus dilawat, dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kepada saudara-saudaraku yang hidupnya seperti Rasul Paulus, seperti saya dulu, hidupnya menjadi batu sandungan, hidupnya tidak memuliakan nama Tuhan, tidak berkenan di hadirat Tuhan. Hidup saya sungguh-sungguh tidak menjadi perkenan Tuhan. Namun seperti Rasul Paulus, saya dipanggil Tuhan. Tuhan yang datang kepada saya, yang memberikan kesempatan hidup untuk bertobat, sehingga sekarang saya sungguh-sungguh menyadari begitu banyak dosa-dosa saya di masa lalu, dan saya sekarang ingin hidup dalam Tuhan, hidup bersama Tuhan. Marilah saudara-saudaraku, jangan sia-siakan hidup ini. Marilah kita sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Jangan sampai ada celah, karena iblis, kuasa gelap, bagaikan malaikat terang yang dapat memberikan kesenangan namun menghancurkan menuju kematian. Kelihatan seolah-olah jalan terang, padahal menuju kebinasaan. Berbeda dengan Tuhan Yesus Kristus yang sungguh-sungguh rela mengorbankan hidupnya, menderita hingga di kayu salib demi kebahagiaan dan keselamatan umat manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.